Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan para wanita-wanitanya Allah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengadakan persekutuan di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan ini adalah ibu-ibu atau wanita-wanitanya Allah yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan. Seberapa banyak kita yang datang pagi hari ini, kita boleh datang membawa hati kita kepada Tuhan dan kita boleh bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya dari rumah ibu-ibu sekalian, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikannya. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami. Terbukti di pagi hari ini kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi, kami masih bisa menikmati waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan sedang berikan buat kami, untuk kami boleh memuliakan Tuhan, untuk kami boleh mengingat kasih Tuhan, dan kami boleh mengembalikan apa yang menjadi milik bagian Tuhan. Pagi hari ini diberkati setiap orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, diberkati setiap hati dan pikiran dan jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, layakkan setiap pribadi kami untuk menikmati hadirat-Mu sehingga setiap berkat-berkat Tuhan tidak terlewatkan daripada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan dan berkata bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan pertolongan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
musik mengalun dengan lembut. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua, mari hitung setiap berkat Tuhan satu persatu dalam hidupmu. Adakah pernah Tuhan lalai menepati setiap janji-janjinya? Kalau engkau hari ini sedang menantikan jawaban doa, kalau engkau saat ini sedang menantikan bahwa Tuhan datang untuk menurunkan pertolongan dan tangannya atas hidupmu, maka percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tidak ada pertolongan yang lain yang dapat kita nantikan dan kita harapkan selain daripada pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan gusar hatimu, tetapi tetap tinggal dan percaya di dalam Tuhan. Bahwa pada waktu sukar, bahwa pada waktu senang, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita boleh datang bersyukur atas setiap kasih Tuhan. Walaupun mungkin jalan kelihatan tetap buntu, tidak ada pertolongan bagi kita, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita datang pada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Bawa hatimu pada Dia. Ya, hati kita tenang hanya ketika kita ada dekat Tuhan, bersama dengan Dia. Katakan dengan sungguh dan dengan imanmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, kini mataku mau tertuju padamu. Ya, kami rasakan kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
bahwasannya jangan pernah engkau khawatir akan hal apapun dalam hidupmu, sebab kesusahanmu tiada pernah dapat menambahkan sehasta saja pada jalan-jalanmu. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau Allah yang berjalan bersama kami, tiada pernah Kau tinggalkan orang-orang yang mengasihi-Mu, yang berharap hanya padamu Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, bukan sekedar rutinitas kami datang kepada Tuhan, tetapi kami mau membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan bukan saja ketika kami memiliki masalah maka kami datang kepada Tuhan, tetapi dalam segala keadaan kami mau bersuka dan bersyukur karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini mari perlengkapi kami dengan sukacita-Mu lewat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang siap untuk menjamah setiap pribadi lepas pribadi satu persatu Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami semua sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang senantiasa bekerja bagi setiap kehidupan kami, dan tidak pernah ada satu rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan bagi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami dan inilah ibadah kami yang kami persembahkan hanya untuk kesukaan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau bersuka cita karena Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang begitu baik. Jangan pernah kita khawatir akan apapun juga, sebab Tuhan yang menjadi penolong, penopang dan pemelihara atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu suka, pada waktu suka Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu suka Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini, katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Setiap kita yang tengah mengalami kesukaran, angkat pujian ini. Pada waktu suka Tuhan berkata, Dia menolong engkau. Amin. Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu suka Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu suka
pujian ini, amin. Tuhan telah menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, amin. Bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan Dia selalu datang untuk memberikan penghiburan bagi setiap saudara dan saya. Puji Tuhan, pagi hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima taburan berkat firman Tuhan. Dan jangan ada seorang pun yang terlewatkan berkat Tuhan. Tetapi setiap kita boleh mengalami kasih dan kuasa zaman Tuhan. Dan Tuhan memakai hambanya mengurapi untuk memberkati dan menyampaikan pesan Tuhan yang kuat dan jelas. Buat setiap pribadi yang mau ditolong Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Takut sebab ada Yesus sertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan kepada setiap jiwamu, ku tidak takut akan hari ini dan hari esok. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
menikmati berkat lewat firman Ya, Tuhan. yang sudah kau siapkan buat Amin. kami. Ya. Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Ya. Engkau sudah mengurapi kami semua Yes. dimanapun kami berada hari Amin. ini. Lawatan yang sama yang kami terima hari ini Ya. memulihkan kami, Amin. menyembuhkan kami, Amin. Ya. menasehati kami, Ya. bahkan menegur kami. Amin Tuhan. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Sukacita sekali. Ya, kita sudah berada di bulan Juni. Wow, dahsyat banget ya. Terus masih takut hari-hari seperti ini? Beberapa wanita-wanitanya Allah udah mulai senyum-senyum gitu ya. Iya. Kalau engkau sedang beribadah bareng-bareng, oke, tengok kanan, tengok kiri. Ya. Kalau ada wanita-wanitanya Allah yang masih dalam ketakutan, boleh saya katakan kau sedang menghina Tuhan. Hah? Ada yang mengernyitkan dahinya. Mungkin ada yang gak terima dibilang begitu. Kenapa? Saya katakan orang-orang percaya yang hidup dalam ketakutan adalah orang-orang percaya yang menghina Tuhan. Sebab ketika engkau ketakutan, berarti engkau secara tidak langsung mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah bohong belaka. Dengar, wanita-wanitanya Allah yang hari ini beribadah. Ketika engkau sudah menjadi orang percaya, bukankah Yesus sudah mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi kenyataannya banyak orang hidup dalam ketakutan. Buka firman Tuhan dulu di kitab Nehemia. Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang ketujuh mulai. Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang ketujuh. Ya, saya kasih kesempatan. Semua boleh membuka ayat ini pelan-pelan saja. Ya, wanita-wanitanya Allah pasti akrab dengan Alkitabnya. Wah, ada yang senyum? Oke, Nehemia. Pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Saya cerita sebentar. Waktu itu Nehemia dapat perintah dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang mulai roboh. Ada lubang di sini sana. Dan Nehemia diperintahkan Tuhan bangun kembali tembok Yerusalem itu. Nah, ketika pembangunan itu sedang dikerjakan, ketika pembangunan tembok Yerusalem itu sedang dilaksanakan dan sudah hampir jadi, tiba-tiba ada orang yang gak suka. Siapakah mereka? Ini ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nehemia tidak dikuasai oleh ketakutan. Makanya dia katakan kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap orang-orang tadi. Orang mana? Tadi di ayat 7 ya. Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang-orang Asdod. Mereka yang ingin menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Tapi Nehemia tidak gentar. Dia memberi kekuatan kepada para pekerja. Tapi lihat, paradoks sekali ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, lompat langsung ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui
dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Ini setelah Nehemia memberi kekuatan kepada para pekerja. Padahal ayat yang di atasnya, waduh, ngeri ayat di atasnya. Mereka semua ketakutan, tetapi Nehemia berkata seperti ini. Di ayat yang ke-14, ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Sama-sama mulai bersuara dengan jangan kamu takut. 2, 3. Jangan kamu takut terhadap mereka. Sekali lagi, 2, 3. Jangan kamu takut terhadap mereka. Nih dengar kalimat selanjutnya. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Jadi Nehemia berkata kepada orang-orang itu yang sedang membangun tembok tadi, jangan takut. Hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita, jangan takut. Tapi kenyataannya Pak Pendeta, saya ketakutan terus. Nah ini yang membuat imunmu jadi lemah. 2 tahun ini kita sebetulnya bergumul bukan dengan virus itu, tapi dengan ketakutan. Saya selalu ngomong bahwa virus ini tidak akan habis. Ada yang melotot, percuma dong kita doa Pak Pendeta selama ini. Virus ini gak akan habis. Ingat aja virus flu. Tuh. Masih ingat ya wanita-wanitanya Allah, kapan ini flu ini pertama kali muncul? 1914. Tuh. Nyonya Menir kalah ya, Nyonya Menir 1917. Virus flu itu muncul dan dulu waktu flu pertama kali muncul lebih ngeri daripada corona. Dulu belum ada internet. Coba nanti minta tolong cucunya, tolong klik dong cucu. Katanya virus flu dari tahun 1914. Maskernya lebih serem daripada masker yang kita pakai sekarang. Dan dulu yang meninggal lebih banyak. Tapi lama-kelamaan ada obat untuk meringankan gejala flu. Tuh, ya kan? Kalau dulu tahun 1914, 1917 orang bersin, hacing, orang minggir semuanya. Kenapa? Flu. Tapi sekarang enggak kan? Kalau ada orang bilang, hacing lagi flu nih, enggak apa-apa. Nanti corona mungkin kayak gitu. 5-10 tahun akan datang, mungkin ada obat gejala, meringankan gejala COVID. Enggak ada yang menyembuhkan. Ya, 10 tahun lagi orang, hacing, sorry ya, lagi COVID. Oh iya gak apa-apa, minum air putih sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Hampir 2 tahun ini ternyata kita bergumul bukan dengan virus, tapi dengan ketakutanmu. Maka saya katakan di awal tadi, kalau orang percaya masih ketakutan, engkau sedang menghina Tuhan. Oh gitu Pak Pendeta, karena engkau menganggap firman ini bohong belaka. Dengar, emang sih orang yang ketakutan, yang pertama apa yang dihasilkan oleh ketakutan? Ketakutan hanya membuat kemenangan dan kemajuan kita tertunda, terhambat. Ingat ya, wanita-wanitanya Allah. Kalau engkau sedang ketakutan hari ini, berarti apa? Kemenangan yang harusnya kau terima terhambat. Karena ketakutan hanya menghambat kemenangan dan kemajuan kita. Saya sih gak ikut perang kemerdekaan waktu itu karena saya belum lahir. Tapi ayah saya, kakek saya selalu cerita. Komandan perang waktu itu selalu memberi semangat. Ayo maju, semangat. Belanda
Harus kita usir dari negeri ini. Wah gitu. Tapi di belakang rumah saya masih ada Belanda. Belanda Depok. Saya tinggal di Depok. Jadi banyak Belanda Depok. Banyak banget. Khususnya Depok Lama, tempat saya tinggal. Belanda Depok, oh banyak banget. Itu kalau pagi, ya Belanda Depok itu, nyonyanya itu, pakai topi yang lebar begitu, jalan. Bawa binatang, bawa anjingnya. Terus pakai bahasa Belanda. Waduh, pertama kali saya tinggal di Depok, saya pikir, bahasa roh pagi-pagi ini. Ternyata bahasa Belanda. Saya cuma bisa satu kata bahasa Belanda, perboden. Artinya dilarang masuk. Ya. Jadi selama peperangan, masa perang kemerdekaan dulu, ayah saya, kakek saya suka cerita, kasih semangat. Makanya lagu-lagu yang muncul, lagu-lagu perjuangan itu lagu-lagu yang semangat. Halo halo Bandung. Maju tak gentar. Tuh kan, maju tak gentar. Memberi semangat. Coba kalau lagu perangnya judulnya Patah Hati. Itu mau bawa pistol, bawa senapan laras panjang gitu ya. Dengan lagu Patah Hati ala newanya dor. Ya meleset. Tetapi semangat. Wanita-wanitanya Allah yang suka nonton olahraga, ya. Saya suka tinju, bukan suka tinju, suka olahraga, nonton olahraga tinju. Istri saya nggak suka, dia suka protes. Papa nih hamba Tuhan nontonnya tinju. Tinju itu kayak Alkitabiah bener loh. Dari mana? Tinju itu mempraktekkan firman Tuhan. Yang mana? Lebih baik memberi daripada menerima. Tuh. Kalau ngomong sama pendeta nggak mau kalah katanya. Jadi saya pernah lihat bagaimana pelatihnya Chris John memberi semangat kepada Chris John, petinju hebat dari Indonesia. Jangan takut Chris John. Lawan yang kau hadapi, aduh, Jill. Nanti kamu terus jab gitu. Jab tuh begini, tuh begitu ya wanita-wanitanya Allah. Ini tidak boleh dilakukan tanpa latihan, ya, oke. Oke. Yang saya mau garis bawahi, pelatihnya itu memberi semangat kepada atletnya. Coba kalau pelatihnya bilang, ya lawanmu, ya. Kemarin saya lihat dia tonjok itu tiang listrik dari beton, roboh. Pasti atletnya bilang, permisi ya pelatih mau kemana? Pulang. Karena ketakutan menghambat keberhasilan. Wanita-wanitanya Allah yang hari ini sedang mendengar firman ini. Ingat, Nehemia memberi semangat kepada pekerja-pekerja yang membangun tembok Yerusalem. Dan oleh karena semangat dari Nehemia, tembok itu terbangun dengan baik. Tapi masih ada kendalanya. Apa? Roh ketakutan. Ketakutan ini menghambat. Yang kedua, apa yang dihasilkan dari ketakutan? Yang pertama, menghambat kemenangan dan kemajuan kita. Yang kedua, ketakutan akan membuat kita jauh dari Tuhan. Pelan-pelan ya, oke pelan. Ketakutan membuatmu jauh dari Tuhan. Contohnya, ayo ibu ingat enggak? Wanita-wanitanya Allah ingat enggak? Siapa yang diperintahkan Tuhan untuk sembunyi di tepi sungai Kerit? Ayo. Kalau enggak ada yang jawab saya gini terus. Elia atau Elisa? Atau Elsade? Elia dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun. Diberi makan oleh Tuhan lewat burung gagak. Setelah 3,5 tahun sungainya kering. Ini kering bukan karena diminum Elia terus ya. Kering karena musim kemarau. Terus Tuhan bilang, pindah. Elia taat, kemana Tuhan? Sarfat, jalan. Dari tepi sungai Kerit ke Sarfat kalau naik bus sekitar 40 menit.
Saya udah hampir 2 tahun gak ke Israel lagi nih, aduh kangen banget, oke, kangen. Kemudian dia jalan ke Sarfat, ketemu seorang janda. Di sana tinggal 3,5 tahun. Bagaimana cara Tuhan memelihara Elia dan janda dan anaknya dengan segenggam tepung. Itu udah hafal banget pasti. Wanita-wanitanya Allah pasti hafal itu. Yang saya mau garis bawahi adalah setelah di Sarfat, kemudian Tuhan berfirman kepada Elia, tunjukkan dirimu kepada Ahab. Hah? Elia bilang, saya kan sembunyi dalam rangka lari dari Ahab. Gitu? Enggak. Elia taat, dia jalan. Ketika ketemu dengan orang-orangnya Ahab yang ketakutan. Karena apa? Nanti kalau saya lihat kamu dan saya bohong kepada Ahab, maka saya akan dipenggal. Karena orang-orangnya Ahab ini mengasihi Elia. Elia bilang, katakan kepada Ahab, kamu berjumpa aku. Tapi jangan pergi ya, saya di sini terus. Tidak akan kemana-mana. Walaupun setelah yang satu ini terus jalan, dia tetap tinggal di situ dan akhirnya pertempuran terjadi di Gunung Karmel. Ingat ya, wanita-wanitanya Allah, Elia memenangkan pertempuran itu dengan membunuh 450 nabi Baal. Menang, sukacita. Dia pulang ke rumah, keesokan harinya santai, ngobrol dengan pembantunya Elia. Pembantunya bilang, hebat ya Tuhan, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. 450 nabi Baal dibantai dan dibuang ke sungai Kison. Sampai sungai Kison berubah warna jadi merah karena darah para penyembah Baal itu. Hebat ya Tuhan, hebat. Ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba datang utusan dari istana. Utusan siapa ini? Utusan istrinya Ahab. Siapa nama istrinya Ahab? Ayo. Nyonya Ahab. Oke. Yang jawab Nyonya Ahab tadi salah. Namanya Ismail bukan. Oke. Isabel. Nah, atau Isabel. Isabel. Itu mengutus suruhannya untuk berkata kepada Elia. Katakan kepada Elia. Nanti bisa dibuka di 1 Raja-Raja di pasal 19. Katakan kepada Elia. Besok jam segini kalau nyawanya masih ada. Biar aku yang dihukum oleh Baal. Kata istrinya Ahab. Disampaikan ini. Dan ketika Elia dan pembantunya lagi asik ngobrol tentang Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ada tamu, Tuhan. Coba lihat, siapa di luar? Mau ketemu siapa? Ketemu Elia, silakan. Maaf Tuhan, ada pesan dari Isabel. Apa pesannya? Besok kira-kira jam segini, kalau nyawa Tuhan masih ada, Isabel bersumpah, dia siap dibunuh oleh Baal. Artinya, dia siap membunuh Tuhan besok kira-kira jam segini. Dan hari itu, Elia langsung masuk kamar, beres-beres baju. Beres-beres baju. Pembantunya datang nanya, Tuhan mau kemana? Udah, jangan banyak nanya. Siapkan baju-bajumu. Kemana dia pergi? Meninggalkan Karmel. Sehari perjalanan jauhnya. Kenapa? Karena dikuasai oleh roh ketakutan. Bayangkan. Kalau engkau ketakutan, engkau jauh dari Tuhan. Jalan kaki seharian. Siapa yang pernah jalan kaki seharian dari tempat tinggal ibu? Enggak, saya mau tanya, sampai mana jauhnya? Kalau saya mungkin bisa sampai Cikampek. Karena jalan saya cepat. Saya kalau jalan cepat, 380 km per bulan. Ya, oke. Saya kalau jalan cepat. Makanya istri saya suka ketinggalan kalau saya jalan. Hanya di mall saya jalan pelan sama istri saya. Dan istri saya gandeng. Anak saya suka nanya, Papa mesra banget kalau di mall. Enggak nak, kalau mama saya lepas, mama belanja.
lari meninggalkan tempatnya sehari perjalanan jauhnya. Karena apa? Dikuasai oleh roh ketakutan. Ngeri kan? Setelah seharian dia jalan, dia ngomong sama pembantunya, kamu tunggu sini ya. Kalau ada orang nanya tentang Elia, bilang gak tahu. Tuh udah ngajarin bohong kan. Karena apa? Dikuasai oleh roh ketakutan. Ketakutan juga bisa membuat engkau berbohong dan menutupi bohong-bohong yang lain. Tuh. Pembantunya taat lah, namanya pembantu ya. Tuannya bilang apa ya iyalah. Jalan lagi sehari perjalanan jauhnya. Akhirnya capek Elia, tidur di padang gurun. Tuhan lihat Elia, Tuhan sayang banget. Dia panggil malaikatnya. Tuhan bilang sama malaikat, hei Kat, malaikat maksudnya, malaikat. Kat, iya Tuhan, lihat tuh siapa yang tidur. Siapa ya Tuhan? Kamu gak hafal dengan hambaku yang hebat dan luar biasa. Siapa ya? Itu Elia. Ya ampun, kenapa dia di padang gurun? Dia ketakutan. Karena ancaman seorang Isabel. Padahal ya, wanita-wanitanya Allah, Isabel ini ngancam doang. Dia tidak benar-benar ingin membunuh Elia. Wah, tapi hebat ya. Kalimatnya Isabel itu loh. Kalimat the power of emak-emak. Wow, aduh. Elia nggak sadar bahwa dia hanya gertak sambel. Ibu-ibu kan suka gitu, ya. Makanya saya hati-hati sekali kalau saya lagi bawa mobil, di depan saya ada ibu-ibu bawa motor. Wah, saya nggak berani nyalip dia. Tidak berani mendahului. Karena saya nggak tahu dia mau belok kemana. Kadang-kadang sen kanan aja belok kiri. Kalau ibu-ibu bawa motor, dia mau belok kemana, yang tahu cuma dua, ibu-ibu itu dan Tuhan. Isabel ini nggak sungguh-sungguh ingin membunuh Elia, tidak. Tapi karena Elia dikuasai oleh roh ketakutan, dia lari jauh meninggalkan rumahnya. Kalau engkau ketakutan ibu-ibu, dengar ya, engkau jauh dari Tuhan. Bahkan engkau nggak peka dengan mujizat Tuhan. Kasihan orang yang ketakutan. Lalu Tuhan berkata kepada malaikatnya, dia capek jalan 2 hari. Kasih makan. Tuh, Tuhan sayang kan. Malaikatnya bingung, aduh makan apa ya? Aduh mana musim begini pandemi lagi, aduh pesan di mana ini? Kasih makanan kesukaan dia. Waduh dia minta kesukaan lagi. Ibu ingat gak? Apa kesukaannya Elia? Ayo. Iya betul itu, ada yang pinter tuh. Roti bakar. Betul. Bu, ambil sepedanya. Bener, roti bakar. Udah bikin roti bakar. Malaikat taruh roti bakar di sebelah kiri dan air dalam kendi di sebelah kanan. Lalu dibangunkanlah Elia. Elia bangun. Dia ketakutan tapi begitu lihat ada roti, ada air, dia makan. Setelah makan, dia tidur lagi. Ini orang yang ketakutan. Engkau enggak peka dengan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena engkau konsentrasi pada ketakutan itu. Wanita-wanitanya Allah dengar baik. Kalau hari ini engkau dikuasai oleh roh ketakutan, engkau jauh dari Tuhan. Engkau tidak peka dengan mujizat Tuhan. Padahal tiap hari kita menikmati mujizat Tuhan, amin. Setiap hari kita menikmati mujizat Tuhan, amin. Apa mujizatnya? Nafas. Sehat. Hari-hari ini kalau engkau ketemu orang pasti ditanya pertama kali, sehat. Ini mujizat. Saya punya anak remaja, beberapa bulan yang lalu masuk rumah sakit dan harus dibantu pernafasan. Dan rumah sakit itu boleh dikunjungi 1 orang saja. Saya datang, saya kaget. Dia dibantu dengan pernafasan, bukan COVID. Ya, terus saya tanya orang tuanya,
Berapa lama sudah pakai ini tante? 2 hari yang lalu Pak Pendeta. Wow, pasti mahal ya satu tabung. Mahal sekali. Dan ini hanya untuk 6 jam. 6 jam lagi ganti. Saya lihat nilai rupiahnya untuk satu tabung. Mahal banget untuk 6 jam. Kita tiap hari gratis dari Tuhan. Bukankah ini mujizat? Coba kalau Tuhan minta sekali hirup cepek. 100 rupiah. Cepek. 2 pek. Sampai capek. Tuhan hanya mau engkau tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Wow, ngeri ya. Orang yang dikuasai oleh roh ketakutan. Orang yang jauh dari Tuhan. Dan tidak peka dengan mujizat-mujizat Tuhan. Lalu bagaimana kita menang atas roh ketakutan itu? Tadi yang pertama apa? Ketakutan menghambat keberhasilanmu. Ketakutan menghambat berkat. Ketakutan menghambat kemenangan-kemenangan. Yang kedua, ketakutan membuatmu jauh dari Tuhan. Ketakutan membuatmu tidak peka dengan mujizat Tuhan. Lalu bagaimana kita menang atas ketakutan itu? Sebelumnya saya tanya, Yesus pernah takut? Pernah? Ya, pernah. Kapan? Ayo, pertanyaan yang kedua, kapan Yesus takut? Kapan? Saat di Taman Getsemani. Waktu itu Yesus hendak ditangkap, hendak disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani, lalu dia lihat murid-muridnya ikut doa toh. Bermazmur, ngorok maksudnya. Lalu Yesus nasihati, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoalah. Terus Yesus ngobrol, hatiku sangat takut. Buka Markus, ayo. Markus pasal yang Lukas dulu ya, Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Oke. Di Taman Getsemani ayat 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika Yesus ketakutan, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh roh ketakutan itu. Tapi Yesus memberi teladan yang baik hari ini. Bagaimana engkau menang atas ketakutan? Satu saja, bersungguh-sungguh berdoa. Di hari-hari ini ada gereja-gereja yang mengadakan 10 hari doa. Kemarin pas hari kenaikan, langsung besoknya 10 hari berdoa. Ya, tapi ada orang yang berhenti di 10 hari itu. Udah, tahun depan ketemu lagi, doa lagi 10 hari lagi. Ada orang yang setelah 10 hari tambah lemes katanya. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Hari ini, bagaimana engkau menang atas ketakutan yang membuatmu bisa terhambat mujizat itu. Ketakutan yang bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Ketakutan yang bisa membuatmu enggak peka dengan mujizat Tuhan. Ternyata bisa dikalahkan dengan bersungguh-sungguh berdoa. Simple. Kadang-kadang sepele sekali. Tapi doa ini yang susah kita lakukan. Saya ngobrol sama jemaat yang saya layani. Saya selalu ngomong gini, bangun pagi berdoalah 2 menit saja. Kaget mereka, 2 menit Pak Pendeta? Iya, lakukan 2 menit. Minggu depan ketemu saya tanya lagi, siapa yang sudah berdoa setiap pagi 2 menit? Banyak angkat tangan. Hampir semua jemaat yang hadir angkat tangan. Lalu ada 2 orang yang enggak angkat tangan. Ibu, Bapak enggak berdoa,
minggu lalu saya nggak hadir, jadi nggak tahu pengumuman dia. Jadi dia ketinggalan. Bu berdoa berapa lama Bu? Pak Hari bilang 2 menit, saya bisa 15 menit. Puji Tuhan. Ibu 30 menit, sebelahnya 45 menit. Karena apa? Saya hanya bilang 2 menit, itu perkara yang kecil. Dan ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, apa yang dia dapatkan? Penyakitnya belum sembuh, masalahnya belum hilang, tapi dia sudah tidak ketakutan lagi. Wanita-wanitanya Allah, kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa. Sebab ketika engkau bersungguh-sungguh berdoa, yang Tuhan jawab adalah engkau tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang ketakutan, berarti engkau menghina Tuhan dengan ketakutanmu. Ketakutan akan membuat engkau tertunda mengalami mujizat. Ketakutanmu bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Ketakutanmu itu bisa membuat engkau tidak peka dengan mujizat Tuhan. Bagaimana menang atas ketakutan? Seperti yang Yesus ajarkan. Waktu itu Yesus takut ketika di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat takut seperti mau mati rasanya. Lalu apa yang Tuhan kerjakan ketika dia ketakutan? Kalimat selanjutnya berkata, dan dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau kau ingin menang atas ketakutan, bersungguh-sungguhlah berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarkan air matamu itu mengalir. Sebab Tuhan sedang berperkara memulihkan engkau, wanita-wanitanya Tuhan. Wanita-wanitanya Allah yang hari ini tertunduk. Engkau berlutut mungkin. Engkau berkata, baru hari ini Tuhan menasehati saya. Kenapa saya bodoh dikuasai oleh ketakutan beberapa tahun, beberapa minggu, beberapa bulan belakangan ini. Karena ketakutan membuatmu jauh dari Tuhan dan kau gak peka dengan mujizat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah, El Shaddai. yang mau angkat tanganmu, naikkan pujian dari
wanita-wanitanya Allah yang hari ini sedang bergumul dengan ketakutan. Tuhan sudah memberikan jawaban lewat firman yang baru saja kita dengar. Kalau kau sedang ketakutan, ikuti yang diteladankan Yesus kepada kita. Ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Waktu itu Yesus berkata kepada murid-murid, hatiku sangat takut seperti mau mati rasanya. Berarti sangat-sangat ketakutan. Tapi Yesus tahu caranya bagaimana menang atas ketakutan itu. Bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa kau biarkan hatimu dikuasai oleh ketakutan? Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kau kehilangan banyak mujizat Tuhan. Sampai kau jauh dari Tuhan. Kau enggak peka dengan mujizat Tuhan. Hari ini katakan kepada ketakutan itu, aku akan bersungguh-sungguh berdoa. Dan aku mengalami kemenangan atas ketakutan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun kau berada hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Yang sedang ketakutan Yesus membuat engkau menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasaimu. Sebab engkau semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dalam nama Yesus. Terima mujizat ini, terima mujizat ini, terima mujizat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bapa, biarkan firman ini tertanam dalam hidup kami. Berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian diberkati pada pagi hari ini. Amin. Boleh kita lambaikan tangannya dan kita berikan tepuk tangan bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kehidupan umatnya pada pagi hari ini. Kami atas nama pengurus WBI di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Haris Sampulur. Biar kiranya doa kita bersama beliau tetap diberikan kesehatan sehingga dapat melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah Wanita Bethel Indonesia pada pagi hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat pujian Yesus memegangku dengan tangan kanannya dan Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Ibadah WBI Petamburan ini kami bersyukur, terima kasih untuk
anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diteguhkan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Heri Sempul, biar kiranya Tuhan pakai dan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Dimanapun Engkau percayakan untuk melayani Tuhan, biar kiranya ada tanda-tanda dan mujizat heran terjadi. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, dan kami wanita-wanitanya Allah yang sudah diperlengkapi, yang sudah disegarkan. Kami bukan sekedar pengetahuan, tapi itu menjadi rema dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Karena bukti kasih setia Tuhan buat kami di awal bulan Juni ini, Engkau tetap memelihara kami. Kami tidak akan takut lagi, karena kami tetap bersungguh-sungguh berdoa dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para wanita Allah yang sudah mengikuti ibadah, bahkan mereka yang baru bergabung, bahkan mereka dimanapun mereka berada, di rumah tempat kerja, dimanapun ya Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami teringat untuk rekan-rekan kami mungkin di dalam kelemahan tubuh. Siang hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kami sudah terima mujizat, kami sudah terima kesembuhan. Dimanapun mereka berada dan apapun sakit mereka hari ini Tuhan, kesembuhan ilahi sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pengurus WBI, berkati ketua WBI ya Tuhan. Berkati mereka walaupun kami terus mempersiapkan ibadah ini secara online. Kami percaya kesehatian, kerjasama yang luar biasa Tuhan berikan. Berkati kami semua yang sudah melayani siang hari ini. WL, singer, pemusik, soundman, kameramen, semua multimedia, kami percaya Tuhan mereka terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengingat untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Mesak. Kami terus menopang di dalam doa sehingga beliau menjadi pendoa syafaat yang luar biasa bagi kami, anak-anak rohani, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi banyak orang. Kami berkati Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam nama Yesus Kristus. Hikmat dan kekuatan ilahi menyertai mereka di dalam pengembalaan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya berkat Tuhan akan mengalir atas kami semua. Oleh karena itu wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Jumat depan.